Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Rizkullah dari program studi hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Saiful Muhammadiyah. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum perdata internasional. Topiknya terkait sengketa lintas negara di hukum perdata internasional. Di sini studi kasusnya saya membawakan yaitu Chevron dan versus Ecuador. Untuk presentasi kali ini akan membahas bagaimana konflik hukum perdata lintas negara itu bisa berlarut-larut dan nampaknya bagi dunia bisnis global. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pengantar masalah. Di era globalisasi yang semakin terintegrasi ini, mungkin perusahaan multinasional itu sering sekali terjerat dalam sengketa hukum lintas negara, khususnya di ranah hukum perdata, seperti adanya pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, juga tuntutan ganti rugi. Fenomena-fenomena yang seperti ini muncul karena adanya operasi bisnis skala besar yang kerap sekali melintasi batas wilayah. Hal itu menciptakan ketegangan antara kepentingan korporasi dan juga hak masyarakat lokal. Kasus-kasus semacam ini itu tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi saja, namun juga memicu perdebatan yang etis mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas adat. Salah satu contoh klasik adalah yang saya bawakan terkait sengketa Chevron Corporation dengan pemerintah dan juga warga Ekuador terkait pencemaran sungai dan tanah di wilayah Amazon. Selama operasi Texaso pada tahun 1960 sampai 1990-an, banyak warga yang terdampak, terutama warga adat dan juga petani yang terdampak dari limbah toksik yang mencemari sumber air dan lahan pertanian mereka, menyebabkan masalah kesehatan kronis seperti kanker dan kelainan genetik. Tahun 2011, pengadilan Ekuador menjatuhkan vonis ganti rugi sebesar 9, miliar US dollar kepada Chevron berdasarkan bukti ilmiah dan kesaksian korban. Namun sayangnya, Chevron menolak untuk menjalankan putusan tersebut dengan mengajukan gugatan balik di pengadilan Amerika Serikat. Dia mengklaim bahwa yurisdiksi AS lebih menguntungkan karena standar bukti yang ketat dan perlindungan aset korporasi, yang dimana strategi ini menyoroti tantangan seperti pengakuan dan juga pelaksanaan putusan asing, konflik yurisdiksi antar negara, serta peran arbitrase internasional dalam melindungi kepentingan multinasional. Masalah-masalah yang seperti ini tidak hanya relevan bagi Ekuador dan Amerika Serikat, namun juga menjadi pelajaran bagi negara yang berkembang lain yang bergulat dengan investasi asing. Nah, lanjut, apa saja tujuan presentasi saya kali ini? Tentu yang pertama terkait memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum perdata, terus juga menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hukum lintas negara dengan studi kasus tersebut. Kemudian, saya juga akan menjelaskan terkait konsep pengakuan dan juga pelaksanaan putusan asing, konflik yurisdiksi, dan prinsip forum non-convenience. Saya juga akan mengkaji bagaimana hubungan kekuasaan antara perusahaan multinasional dengan masyarakat lokal. Kemudian, saya juga akan dapat memahami bagaimana dampak sosial dan budaya dalam proses hukum internasional. Dan memberikan suatu saran bagi negara yang berkembang dalam bagaimana menghadapi sengketa
dengan korporasi global yang sedang dialami. Lanjut terkait relevansi topik. Topik sengketa korporasi multinasional dan hukum perdata internasional sangat relevan di era sekarang. Terutama, kasus-kasus yang serupa terus muncul di berbagai belahan dunia, bahkan di Indonesia. Di Indonesia, contohnya kasus tersebut adalah Freeport di Papua, yang sering dikaitkan dengan pencemaran tailing dan tuntutan masyarakat adat Amome dan Komoro, yang sehingga mengganggu akses air bersih, mata pencaharian, dan juga hak atas adat tanah mereka. Karena limbah dalam jumlah yang besar telah masuk ke sistem sungai mereka, yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan ekosistem yang luas di wilayah pesisir juga dataran rendah. Jika kita lihat secara global, arbitrase internasional semakin banyak digunakan dalam sengketa-sengketa investasi lingkungan, termasuk ratusan yang terkait sektor sumber daya alam dan juga pertambangan, mencerminkan peningkatan sengketa antara investor asing dengan tuan rumah seiring meningkatnya ekspektasi hak dan klaim atas kerugian ekonomi atau lingkungan. Bagi Indonesia sendiri, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, pemahaman yang kuat tentang hukum perdagangan internasional sangat krusial untuk menyeimbangkan kebutuhan investasi asing dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan restorasi bagi komunitas adat, juga kepatuhan terhadap standar lingkungan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan yang adil, efektif, juga berkelanjutan di era globalisasi. Lanjut di bagian pembahasan. Kali ini, pertama ada pemaparan teori. Hukum perdata internasional seringkali mengatur sengketa perdata lintas negara, juga mengatur hubungan sipil antar negara yang sifatnya privat. Berbeda dengan hukum pidana yang bergantung pada kedaulatan nasional mutlak. Nah, dari hukum perdata internasional ini juga mengatur sengketa perdata lintas negara, termasuk penentuan yurisdiksi, pemilihan forum, juga pengakuan putusan asing dengan dasar kedekatan antara sengketa dan negara terkait. Prinsip-prinsip ini merujuk pada Konvensi Hague 2005 tentang pengakuan dan penegakan putusan asing, yang menetapkan yurisdiksi sah jika tergugat berdomisili di negara tersebut atau pelanggaran terjadi di wilayahnya, dengan pengecualian forum non-convenience untuk mencegah beban tidak wajar bagi pengadilan. Nah, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Amerika Serikat itu diatur di Uniform Foreign Country Money Adjustment Recognition Act pada tahun 1977, yang telah diadopsi oleh 48 negara bagian serta District of Columbia. Undang-undang ini itu menolak eksekusi putusan asing. Jadi ketika terdapat pelanggaran dua proses, penipuan fraud dalam proses, konflik dengan kebijakan publik atau bias terhadap pihak litigasi. Arbitrase internasional menjadi alternatif unggul difasilitasi oleh Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi sebanyak 170 negara bagian, memungkinkan eksekusi putusan arbitrase secara otomatis di negara anggota tanpa pengujian ulang meritus kasus. Konvensi ini menjamin netralitas melalui arbitrator independen dan juga kerahasiaan yang lebih disukai daripada litigasi nasional karena efisiensi dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, teori itu diterapkan pada kasus Chevron untuk mengevaluasi apakah putusan Ekuador ini dapat dieksekusi di Amerika Serikat, di mana aset korporasi itu berada menyoroti ketegangan antara kedaulatan nasional juga kepentingan global. Lanjut ke bagian analisis kasus. Seperti yang kita ketahui tadi, kasus Chevron dan Texaco ini berada di Lago Agrio, Ekuador, yang merupakan sengketa lingkungan besar yang bermula pada 1993. Hampir
hampir sekitar 30.000 warga Amazon itu menggugat Texaco atas pencemaran selama operasi minyak pada tahun 1964 sampai 1992, yang kemudian menjadi tanggung jawab Chevron setelah akuisisi pada tahun 2001. Nah, setelah perkaranya dipindahkan ke Ekuador, Pengadilan Lago Agria itu pada tahun 2011 memutuskan Chevron bersalah dan mewajibkan ganti rugi hingga 9,51 miliar US dollar. Namun Chevron menolak membayar dengan alasan telah melakukan remediasi, juga menuduh putusan diperoleh melalui penipuan, bahkan berhasil mengagalkan eksekusinya melalui gugatan RICO di Amerika Serikat dan arbitrase investasi berdasarkan Bid as Ecuador, yang pada tahun 2018 sampai 2025 justru memenangkan Chevron dan membebani Ecuador dengan kompensasinya lebih dari 1 miliar US dollar. Sementara masyarakat adat hingga kini belum memperoleh pemulihan lingkungan, menjadikan kasus ini simbol ketimpangan antara korporasi global dan juga komunitas adat. Bagian pendapat ahli. Nah, sejumlah ahli hukum internasional juga menilai kalau kasus Chevron dan Texaco ini menunjukkan penyalahgunaan mekanisme hukum internasional oleh korporasi besar. Menurut Gary Brown, salah satu pakar terkemuka di bidang arbitrase internasional, dalam bukunya International Commercial Arbitration edisi ketiga, dia menyebutkan kalau kasus Chevron sebagai contoh forum shopping yang ekstrim. Menurutnya, Chevron ini secara strategis memanfaatkan perjanjian ekstrim atau perjanjian investasi bilateral atau BIT untuk menghindari tanggung jawab hukum di Pengadilan Nasional Ekuador, sekaligus menghambat penegakan putusan yang berpihak pada korban pencemaran. Jadi dalam konteks ini, arbitrase investasi itu tidak lagi berfungsi sebagai perlindungan netral bagi investor, namun juga sebagai alat memblokir regulasi dan putusan domestik yang bertujuan melindungi lingkungan dan masyarakat. Nah, kalau kita bandingkan, dan tidak semua arbitrase investasi tidak semua selalu dimenangkan oleh korporasi. Namun, dalam kasus Philip Morris versus Australia, yaitu Tribunal Arbitrase menolak gugatan perusahaan rokok terkait kebijakan plain packaging di Australia. Jadi arbitrase ini menyatakan bahwa perjanjian investasi tidak boleh digunakan untuk melemahkan kebijakan kesehatan publik. Kasus ini, kalau jika kita lihat, kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan investor itu seharusnya tetap dibatasi oleh kepentingan umum. Sesuatu yang justru gagal terwujud dalam kasus Chevron di Ekuador ya. Jika kita lihat lagi di kasus yang lain terkait hal ini, di kasus Newman versus Puget-Bay, yang dimana terkait dugaan pencemaran lingkungan, itu diselesaikan melalui mediasi pada 2006 dengan kesepakatan remediasi lingkungan senilai 29 juta US dollar. Proses ini relatif cepat dan menghindari litigasi berkepanjangan. Beda jauh dengan kasus Chevron yang berlangsung lebih dari 28 tahun yang menelan biaya lebih dari 1,5 miliar US dollar, namun belum menghasilkan pemulihan lingkungan yang nyata bagi masyarakat yang terdampak. Contoh lain juga kita melihat yang di Indonesia, kasus Freeport di Papua, yang dimana berkaitan dengan pembuangan limbah tailing yang dampaknya terhadap masyarakat adat Amungme dan Kokomoro. Sengketa ini tidak sepenuhnya diselesaikan melalui arbitrase internasional, namun juga melainkan pendekatan regulasi nasional
terutama setelah revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020. Akhirnya negara mengambil peran lebih kuat dan mengatur tanggung jawab lingkungan dan hubungan dengan masyarakat adat, meskipun kritik terhadap implementasinya masih ada. Nah, jadi dari perbandingan ketiga kasus di atas itu, terlihat bahwa penyelesaian sengketa lingkungan tidak selalu bergantung pada arbitrase investasi internasional. Kasus Chevron itu menunjukkan kalau sisi gelap ISDS, di mana mekanisme tersebut justru memperpanjang konflik dan menguntungkan korporasi. Nah, sebaliknya, kasus dari Philip Morris versus Australia yaitu tadi juga Newman dan Freeport itu memperlihatkan bahwa kebijakan publik yang kuat, mediasi, serta regulasi nasional itu dapat menjadi jalan yang lebih adil, efisien, dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat serta perlindungan lingkungan. Oke, lanjut ke bagian penerapan hukum. Jika kita melihat dalam kasus Chevron Texaco ini, penerapan hukum lintas negara pada awalnya didasari oleh prinsip Committee of Nations, yaitu sikap saling menghormati putusan pengadilan antar negara. Jika kita melihat secara teori, putusan pengadilan Ekuador seharusnya dapat diakui dan dieksekusi di negara lain, yang dimana tempat Chevron memiliki aset. Namun dalam praktiknya, Chevron berhasil menghambat proses tersebut dengan memanfaatkan anti-suit injunction dari pengadilan Amerika Serikat yang secara efektif melarang upaya eksekusi putusan Ekuador di berbagai yurisdiksi internasional. Akibatnya apa? Akibatnya negara-negara tersebut kehilangan potensi pemulihan dan mengalami kerugian ekonomi yang diperkirakan hampir mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Dampaknya, dampak lanjutannya tidak hanya dirasakan oleh Ekuador, tapi juga oleh negara yang berkembang lain secara umum. Kasus ini menimbulkan persepsi bahwa putusan pengadilan nasional dapat dengan mudah dilemahkan oleh perusahaan multinasional dengan melalui mekanisme hukum internasional, sehingga membuat investor berhati-hati atau bahkan enggan beroperasi di negara berkembang yang dianggap memiliki resiko tinggi secara litigasi. Jika kita lihat dalam konteks di Indonesia sendiri, kasus ini memiliki relevansi penting pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana diubah melalui revisi tahun 2020, berupaya menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan investor dan kewajiban perlindungan lingkungan, terutama melalui instrumen AMDAL dan kewajiban reklamasi serta pasca tambang. Selain itu juga, keikutsertaan Indonesia dalam ICSID membuka jalur penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase. Namun, sekaligus membawa resiko yang jika tidak diimbangi dengan pengaturan yang tegas. Oleh karena itu, pengalaman kasus Chevron menjadi pelajaran penting bagi kita, bagi Indonesia, dan negara-negara berkembang lainnya. Karena perjanjian investasi bilateral perlu diperkuat dengan klausul perlindungan lingkungan, masyarakat adat, juga pembatasan forum shopping, supaya arbitrase investasi tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum nasional. Dengan pendekatan tersebut, negara tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi investor, tanpa mengorbankan kedaulatan hukum, keadilan lingkungan, dan hak masyarakat yang terdampak. Kesimpulannya, sengketa Chevron versus Ecuador itu menunjukkan kalau hukum perdata internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan proses hukum ini. Kasus ini juga memperlihatkan kalau adanya kerentanan konflik yurisdiksi antara pengadilan nasional dan mekanisme arbitrase internasional.
Arbiter internasional seringkali dianggap lebih efektif dalam praktiknya dibandingkan pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa lintas negara. Karena putusannya lebih mudah diakui dan dieksekusi secara global. Akan tetapi, kasus Chevron membuktikan bahwa keunggulan arbiter tersebut juga dapat menimbulkan ketimpangan ketidakadilan. Terutama dalam putusan arbitras justru melemahkan putusan pengadilan nasional yang bertujuan melindungi lingkungan dan masyarakat adat. Jadi, oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulannya kalau atau bahwa efektivitas hukum perdata internasional itu belum sepenuhnya sejalan keadilan substansi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas korporasi multinasional. Nah, di sini ada beberapa saran atau rekomendasi. Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya yang sudah dijelaskan, ada beberapa poin yang mungkin dapat diajukan atau dapat dikembangkan kembali. Yang pertama, negara berkembang termasuk Indonesia perlu memperkuat perjanjian investasi bilateral. Karena dengan memasukkan hal tersebut dan memasukkan klausul arbitras yang seimbang, khususnya itu dengan penegasan perlindungan lingkungan hidup dan juga hak masyarakat adat, supaya arbitras tidak menjadi sarana forum shopping. Nomor dua, perusahaan multinasional itu perlu juga menerapkan prinsip ESG atau Environmental, Social, dan Governance secara konsisten, supaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial juga lingkungan, sehingga dapat mencegah konflik hukum nantinya dalam jangka panjang juga jangka pendek dan menjaga keberlanjutan usaha. Nomor 3, ada komunitas internasional juga perlu mendorong reformasi Hague Adjustment Convention supaya adanya pengakuan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan antar negara menjadi lebih adil dan tidak mudah diblokir oleh kepentingan ekonomi di pihak-pihak tertentu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah mendengarkan.